Selamat sore sahabat Warta Kota. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menghentikan operasional angkutan kota di kawasan wisata Puncak selama libur Lebaran 2025. Penghentian operasional angkot ini dilakukan untuk menghindari kemacetan parah yang terjadi selama libur hari-hari besar nasional di kawasan wisata Puncak. Terkait hal itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Dadang Kosasih mengatakan ada sekira 715 angkot yang terdampak oleh kebijakan ini, dan ada sejumlah rute yang akan dihentikan operasionalnya selama libur Lebaran, yaitu rute Bogor Cisarua, Bogor Pasir Muncang, dan Bogor Cibeduk. Nah, dari 3 rute ini selama libur Lebaran, wisatawan atau orang yang ingin pergi ke Puncak bisa mencari moda transportasi alternatif untuk bisa berwisata ke Puncak. Dan selama penghentian operasional ini, pemerintah Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Bogor memberikan kompensasi berupa uang tunai dan juga sembako kepada para supir angkot sebesar 1,5 juta per orang. Demikian yang bisa kami laporkan dari Bogor. Salam sehat dan selamat menjalankan aktivitas. Dilarang untuk ke wilayah Puncak, Pak. Jadi untuk instruksi dari Gubernur, kita akan pastikan bahwa tanggal 1 sampai 8 kendaraan angkutan kota khususnya yang 3 trayek jurusan ke Cisarua ke atas, kita hentikan kegiatan untuk penarikan CPR seperti biasa rutin. Total ada berapa angkot, Pak? 715 dengan 3 trayek. Apa aja trayeknya, Pak? Trayek pertama Cisarua Bogor, kedua Bogor itu Pasir Muncang, ketiga Cibeduk. Kalau misalnya angkot masih tidak mengikuti instruksi, apa ininya, Pak, sanksinya, Pak? Otomatis kita akan mengasih penindakan dengan catatan pencabutan trayek tersebut. Ya, kita akan benar-benar melakukan penindakan itu. Tapi dengan catatan kita kasih himbauan dulu ya, terutama himbauan dulu. Kalau misalkan dia masih tetap melanggar, ya kita eksekusi langsung. Pak, kalau ininya di charter, Pak, misalnya ada yang charter angkot itu bisa nggak? Udah kita pastikan bahwa semua namanya angkutan kota tidak bisa di. Oh, nggak boleh ya? Jadi mau dipakai segala macam, ya itu terakhirnya kalau misalkan masih membandel segala macam, kita akan melakukan penindakan. Nah, kalau masyarakat yang nggak bawa mobil atau motor ke Puncak, angkutan umumnya pakai apa, Pak? Tetap kita pastikan bahwa roda 2 kan namanya Gojek dengan ojek masih ada, ya kita itu yang kita prioritaskan. Tapi tetap untuk pelaksanaan terkait masalah yang disepakati untuk kendaraan angkutan kota, kita akan tindak. Kalau ada bus dari Keradenan ke Puncak? Ya? Bus Keradenan Puncak? Sementara belum. Pak, kalau pengawasan sendiri ada berapa personil ini, Pak? Nanti Pengawasan untuk khusus untuk angkutan kota itu ada sekitar 25 yang khusus ya dari Disu, mungkin ntar juga dibantu dari kepolisian juga gitu. Pak, penegasan aja, Pak, itu kan tadi Pak Dadang bilang dari tanggal 1 sampai tanggal 8, sedangkan tadi saya ngelihat di fakta integritas buat para supir angkot itu tanggal 1 sampai 7 April, itu yang benar yang mana? Jadi gini, tas 1 sampai tanggal 7, tapi ditakutkan. Ini kita antisipasi ininya sampai tanggal 8 gitu. Sampai antisipasinya aja. Jadi maksudnya kalau misalkan start sampai tanggal 7, takutnya yang tanggal 6 udah narik lagi. Jadi saya pastikan tanggal 8 gitu untuk ini. Kompensasinya berapa, Bang? 1,5 juta. 1,5 juta? Bukannya 3 juta, Pak? Itu bisa diiniin langsung ke itunya ya, ke pertama dengan Bang Jabar, kedua dengan Siasat. Jadi bukan ranahnya kita. Kalau yang punya Jabar ya? Gimana tuh itu? Iya, Pak. Aduh, ini pertanyaannya berat itu. Jadi intinya semua harus memaklumi bahwa ini kebijakan gubernur yang harus dipahami lah. Intinya seperti itu. Jadi semuanya harus ngikutin gitu. Kalau tadi yang ditanyain itu pertanyaan yang tepat sekali. Itu Saya nggak akan bisa jawab. Ini ada deh. Pasti. Iya makanya. Oke, siapa Dadang? Ya, cukup tenang dulu. Semua beres dulu kegiatan. Jangan sampai ini. Ya.